Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa semuanya? Pada hari ini saya akan berikan materi tentang kewirausahaan atau yang disebut dengan entrepreneurship. Pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian atau konsep dari kewirausahaan. Wira itu artinya unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani. Usaha, kegiatan, upaya, atau tindakan. Jadi, wirausaha sama dengan pengusaha atau pengelola bisnis. Pengertian dari wirausaha adalah sebagai penciptaan atau menciptakan sesuatu yang bernilai dengan mencurahkan waktu dan usaha yang diperlukan, menanggung resiko keuangan, fisik, dan sosial, serta menerima hasil berupa imbalan moneter dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Ya. Selanjutnya, dalam teori ekonomi, kewirausahaan dilihat sebagai perilaku pengusaha yang pada prinsipnya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan. Menurut Schumpeter menekankan bahwa kewirausahaan dirumuskan sebagai konsep entrepreneur, yaitu wirausaha yang mampu mengembangkan kombinasi baru dari sumber daya. Kemudian ada lagi dari pakar ilmu sosial, cenderung mengembangkan sikap hemat, menabung, kerja keras, dan lain-lain. Jadi kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Menurut Heinrich Peter, tahun 1995. Tujuan berwirausaha. Ada beberapa tujuan dari wirausaha. Yang pertama yaitu mencari keuntungan. Tentunya apabila seseorang berwirausaha, tujuan utama adalah mencari keuntungan. Yang kedua, meningkatkan prestis. Ketiga, kelangsungan usaha keluarga. Kemudian bebas dari pengawasan. Yang kelima, kepuasan dalam menjalani hidup, senang, tantangan. Yang keenam, bertambahnya tanggung jawab. Dan selanjutnya yang terakhir, karena adanya kebutuhan fisiologi, rasa aman sosial, harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya adalah apa manfaat dari berwirausaha. Yang pertama adalah hidup bermanfaat bagi orang lain. Jadi setiap orang yang mempunyai usaha, berwirausaha, tentunya mempunyai manfaat bagi orang lain. Selanjutnya, mengurangi pengangguran, membantu mengatasi kesulitan mencari lapangan kerja, mengurangi ketergantungan, membantu pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan bidang ekonomi. Nah, ini adalah beberapa menurut Fadil Muhammad, ciri identitas seorang wirausaha yaitu satu, kepemimpinan, memperhatikan orientasi pada sasaran, hubungan kerja, dan efektivitas. Yang kedua, inovasi. Jadi temuan yang menyebabkan bertambahnya kegunaan sumber ekonomi. Cara pengambilan keputusan dipengaruhi oleh otak kiri secara logika, menentukan permasalahan, kemudian otak kanan menggerakkan kreativitas dan jalan keluar. Selanjutnya adalah sikap tangkap terhadap perubahan. Setiap perubahan dianggap sebagai peluang yang datang. Selanjutnya, bekerja ekonomis dan efisien. Bekerja dengan smart, cerdas, pintar, dan bijak untuk mencapai hasil yang maksimal. Visi masa depan, pencerminan komitmen, kompetensi, dan konsistensi. Sikap terhadap resiko. Jadi wirausaha adalah penentu resiko, bukan penanggung resiko. Keputusan yang diambil telah dibatasi dan diukur, kemudian diperkecil resiko dengan inovasi. Nah, karakteristik wirausaha itu yang pertama, seorang pelaku usaha itu harus percaya diri. Jadi mempunyai kepercayaan atau keteguhan, ketidaktergantungan, kepribadiannya mantap, optimisme. Lalu yang kedua, orientasi pekerjaan dan hasil. Kebutuhan atau haus akan prestasi. Setiap orang berorientasi dengan pekerjaan dan hasil, berorientasi laba atau hasil, tekun dan tabah, tekad, kerja keras, motivasi, penuh inisiatif. Selanjutnya, siap menghadapi risiko. Ini karakter yang ketiga, yaitu mampu mengambil risiko, suka pada tantangan. Kepemimpinan yang baik,
yaitu mampu memimpin, dapat bergaul dengan orang lain, menanggapi saran dan kritik. Yang kelima, keorisinalan, inovatif atau pembaharu, selalu berpikir kreatif, fleksibel, banyak sumber, serba bisa, mengetahui banyak. Karakter yang keenam adalah orientasi ke masa depan, pandangan ke depan, perseptif, seperti itu ya. Karakteristik yang ketujuh, kreativitas, mempunyai gagasan dan ide-ide yang baru. 5 ciri kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama, kelancaran atau fluence, kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Yang kedua, keluasan atau flexibility, kemampuan untuk mengemukakan bermacam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah. Keaslian atau originality. Itu yang ketiga, kemampuan mencetuskan gagasan dengan cara yang asli, tidak please. Penguraian ini adalah yang keempat, atau elaboration, kemampuan untuk menguraikan sesuatu secara rinci. Selanjutnya yang kelima, perumusan kembali atau redefinition, yaitu kemampuan untuk meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif. Penentu potensi kewirausahaan yaitu ada beberapa. Yang pertama, mengembangkan ide-ide, menangkap produk jasa yang paling dibutuhkan orang atau pasar, memahami potensi diri, memahami kondisi ekonomi, memiliki akses wirausaha, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Kemudian di sini dijelaskan juga ada beberapa model proses kewirausahaan. Di sini ada 4, yaitu inovasi, pemicu, pelaksanaan, dan pertumbuhan. Kemudian proses inovasi itu ada berapa, yaitu ada faktor pendorong inovasi. Apa itu faktor pendorong inovasi? Yang pertama adalah keinginan berprestasi, ada sifat penasaran, keinginan menanggung risiko, faktor pendidikan, faktor pengalaman, adanya peluang pengalaman dan kreativitas. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah model proses kewirausahaan. Nah, kita lanjutkan yang tadi, bahwa tadi ada proses inovasi, ada faktor pendorong inovasi. Yang selanjutnya adalah model proses pemicu. Jadi faktor pemicu pelaksanaan bisnis itu ada berapa? Di antaranya yaitu ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang, ya, adanya PHK, tidak ada pekerjaan lain, dorongan karena faktor usia, komitmen atau minat yang tinggi terhadap bisnis sehingga memicu untuk melaksanakan bisnis, ya. Adanya persaingan dalam dunia kehidupan sehingga memungkinkan seorang itu untuk melakukan atau ingin membuat suatu usaha. Ada sumber yang bisa dimanfaatkan, yaitu tabungan, modal, dan warisan. Jadi mau melakukan suatu usaha, kalau tidak punya modal dan tabungan, kecil kemungkinan seperti itu. Selanjutnya mengikuti latihan bisnis. Kebijakan pemerintah dalam kemudahan lokasi dan kredit itu sebagai pemicu pelaksanaan bisnis juga. Lalu adanya hubungan dan relasi dengan orang lain, adanya tim yang dapat diajak kerjasama dalam berusaha. Nah, proses pelaksanaannya yaitu ada faktor pendorong pelaksanaan bisnis. Di antaranya adalah adanya seorang wirausaha yang sudah siap mental secara total, adanya manajer utama sebagai tangan kanan atau pembantu utama, adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis, adanya visi pandangan yang jauh ke depan guna mencapai keberhasilan. Proses pertumbuhan, faktor pendorong pertumbuhan bisnis, di antaranya adanya tim yang kompak, adanya strategi yang tepat, adanya struktur dan budaya yang mendukung. Terbuka peluang untuk mencapai tujuan dikendaki sendiri, mendemonstrasikan potensi seorang secara penuh, lalu memperoleh manfaat dan keuntungan maksimal, membantu masyarakat dengan usaha-usaha konkret. Selanjutnya peluangnya adalah menjadi bos. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kelemahan wirausaha. Memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memikul berbagai resiko. Jika resiko diantisipasi secara baik, maka wirausaha telah menggeser resiko tersebut. Selanjutnya bekerja keras dan waktu atau jam kerja yang panjang. Kualitas kehidupan masih rendah sampai usahanya berhasil, maka harus hemat. Ya, seperti itu. Ini kelemahannya. Tanggung jawabnya sangat besar, banyak keputusan yang harus dibuat. Seperti itu. Itu kelemahannya. Lalu
personal menyangkut aspek-aspek kepribadian seorang, sosiologi menyangkut masalah hubungan dengan family dan sebagainya. Apabila seorang punya ide untuk membuka suatu usaha baru, maka dia akan mencari faktor lain yang dapat mendorong antara lain. Ada faktor persaudaraan atau family dan teman, pengalaman, keadaan ekonomi, keadaan lapangan kerja, kemudian mempunyai modal yang memadai, bekerja keras menekuni usahanya, mengkalkulasikan harga pokok, harga dan prediksi untung rugi, mengutamakan kepuasan konsumen, mengendalikan usaha melalui SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Meningkatkan ketangguhan wirausaha melalui manajemen, pembinaan motivasi, semangat kerja sama. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Sampai di sini penjelasan saya tentang konsep kewirausahaan. Sampai bertemu kembali di pembelajaran yang berikutnya. Semangat!